Ups, ya. Salam sang debaters, berani bertanya, berani ditanya, jangan kerja kau, hanya bertanya terus. Kawan-kawan, selamat malam, selamat berjumpa dalam acara sang debaters. Saya tadi iseng-iseng searching ya. Saya tulis Ratu Ento, rupanya dia sudah ditangkap. Saya baca di CNN, setelah itu di Detik News, judulnya dibuat begitu. Polisi tangkap selebgram Ratu Entok buntut viral suruh Yesus potong rambut, kan begitu ya. Dan tadi sore saya ada bertanya kepada Ustadz Wafi, apakah orang yang pindah alam atau pindah kamar bisa atau lagi bete bisa menjadi umatnya Nabi Muhammad? Dia jawab tidak, malah akan diazab katanya ya. Jadi janganlah kalian gampang-gampang kali bilang teman seiman, teman seukhuwah. Ya, santailah teman setauhid katanya. Slow-slow aja, nggak usah pala dipaksakan segala sesuatu ya. Nah, itulah dia kawan. Si Zuma sekarang mengakui bahwa teman seiman dia ada yang seperti itu ya. Kalau kemarin, wah, apalagi Nandar. Ini bukunya, wow, nggak bisa, lagi bete. Rupanya mereka juga lagi bete juga ya. Ya, Bang Rudi banyak, tolong baca Matius 7, 21 sampai 23, itu sudah sering ku baca. Tidak setiap yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Memang betul, kan tidak setiap. Artinya bukan semua manusia yang mengaku Yesus Tuhan. Bukan tidak setiap itu artinya semua orang tidak masuk ke dalam kerajaan sorga. Bahasa kau bahasa apa? Ini semua manusia loh. Tidak setiap orang ini masuk ke dalam kerajaan sorga. Tapi orang yang melakukan kehendak Bapa. Apa kehendak Bapa di sorga ya? Jangan sujud menyembah kepada berhala ya, atau patung atau benda atau batu. Dan jangan sujud dan jangan beribadah kepadanya. Makanya kami dalam ibadah mana pernah kami sujud-sujud kepada batu. Mana pernah kami beribadah kepada batu ya. Kami nggak mau kawan. Itu melakukan kehendak Bapa ya. Banyak lagi kehendak Bapa di sorga. Intinya kami tidak mau melakukan yang paling utama. Sujud menyembah kepada batu dan beribadah kepada batu. Ibu Yesus Tuhannya siapa ya? Di dalam Bible itu dijelaskan Tuhannya Bapa di sorga dong ya. Kami kan bertuhan kepada Allah Tritunggal ya. Ya silakan. Kenapa Yesus tidak tahu kapan hari kiamat? Lah memang Tuhan kau tahu kapan hari kiamat. Sama lah memang kalian itu otak lembu ya. Ketika aku mengatakan aku tahu kapan kiamat. Lantas kalian bilang, wow si Rudi tahu kapan hari kiamat. Ya kapan? Ya penting dia bilang dia tahu kapan kiamat. Tanggal berapa? Ya penting dia tahu kapan kiamat. Memang aku tahu. Kiamat itu tanggal 14 bulan 2 hari Kamis jam 10. Cuman tahunnya kan gak aku kasih tahu. Lebih hebat aku dong dari tuan-tuan manapun di muka bumi ini. Mana ada tuan lengkap? Hari Kamis tanggal 14 bulan 2 jam 10. Nah itu coba. Coba ada yang bisa Tuhan seperti itu? Enggak ada ya. Nah. Kawan-kawan, silakan naik ya. Yang mau kita berdiskusi, dibuat di sini polisi tangkap selebgram Ratu Entok buntut viral suruh Yesus potong rambut. Ya, bilang sini. Polda Sumut menangkap selebgram Kota Medan Ratu Entok hari ini. Ratu Entok diamankan setelah dilaporkan ke polisi gara-gara pilar menyuruh Yesus memotong rambut agar tidak menyerupai perempuan. Ya. Di sini kawan, Detik News saja sudah mengakui itu Yesus. Ya, Ratu Entok menurut pembelaan ada pengacara-pengacara ya juga kayak dia dua jenis alam ini ya. Oh harus dibuktikan dulu apakah itu benar-benar Yesus. Nggak perlu kawan. Kenapa? Ini masalah keimanan. Di dalam iman seseorang, kalau kau sudah beriman itu adalah Yesus dan diakui banyak orang, kesepakatan banyak orang, itu tidak boleh lagi lantas harus pembuktian Yesus, harus pembuktian Krishna, harus pembuktian Buddha, harus pembuktian Muhammad. Tidak mungkin lagi kita bangkitkan mereka semua kan. Tapi itulah iman. Makanya dibilang pasal itu penistaan agama.
bukan penistaan nama baik, pencemaran nama baik. Loh, memang Yesus itu agamanya apa sih? Begitu lagi pertanyaan mereka. Ya itulah diimani orang Kristen. Dan gambar itu hanya orang Kristen yang buat. Islam nggak ada, Hindu tak ada, Buddha nggak ada, hanya orang Kristen. Jadi itu gambar sudah menjadi sebuah keyakinan bagi orang Kristen ya. Jadi itulah kawan yang harus kalian pahami. Nah, kalau misalnya Ratu Entok tidak bersalah katanya, ya secara rohani dia memang nggak bersalah karena dia kan Muslim. Ya sama dengan si Rudi Simamora. Karena ketika mengatakan Allah SWT bukan Tuhan dan dia mau menguliti, kenapa dia ditangkap di penjara? Kan memang bagi dia Allah SWT bukan Tuhan. Kenapa orang marah-marah? Karena dia mau bilang kuliti, bagi dia kan memang bukan Tuhan. Tetapi itulah namanya keyakinan. Tidak perlu kita membuktikan Allah SWT itu Tuhan dengan menghadirkan dia ke muka bumi. Gak perlu kawan. Bagi orang Islam dia adalah Tuhan. Allah. Ya sudah, jangan kau hina. Tapi kalau Allah banyak Allah ya. Kalau Allah SWT katanya. Itu orang Islam aja yang pakai SWT. Ya. Orang Kristen apa pakai SWT? Enggak. Tidak ada orang Kristen pakai SWT ya. Kalaupun orang Kristen pakai Allah, ya Allah saja. Ya. Jadi begitu cara melihatnya kawan-kawan ya. Jangan nanti kalian, wah kan begini, bukono, nggak bisa. Itu menyangkut keimanan. Nah, tahukah kalian ada yang lebih parah dari Ratu Entok sampai hari ini belum ditangkap? Namanya Julius Setiadi kawan. Kenapa Julius Setiadi nggak ditangkap? Karena nggak viral. Pada masa itu orang belum mainkan ke TikTok dan diviral-viralkan, bukan begitu. Sekarang ini gampang viral kawan. Masukkan ke TikTok, masukkan ke Reel. Dua itu saja. Kalau shortnya YouTube belum terkenal ya. Masukkan aja ke situ, gampang kali viral. Nah Julius Setiadi kemarin belum viral. Itu masalahnya kawan. Ada kata Julius Setiadi viral juga. Sudah pasti polisi akan menangkap dia. Polisi ini kan bekerja kalau masalah penistaan agama dengan keviralan. Selagi dia belum viral, dibiarkan saja. Tapi kalau sudah viral, orang Kristen yang paling menderita. Rudi Simamora, prosedurnya nggak ada dipanggil dulu. Langsung bawa pasukan, tangkap. Ya. Aduh, sudahlah kawan. Lantas kita bagaimana? Ya begitulah. Kita harus woles. Berlapang dada ya. Makanya saya punya cita-cita mau jadi pengacara agar kalau orang Kristen ketangkap, kita setidaknya ada pembelaan. Selama ini apa yang terjadi? Semuanya dipaksakan. Persidangan Rudi Simamora, coba kalian lihat. Dikebut 1 minggu berapa kali sidang? 2 kali kalau nggak salah. Itu menurut saya sih nggak masalah ya. Silakan, tapi dia nggak didampingi pengacara lagi. Karena dijanjikan hukuman hanya 1 tahun. Potong masa tahanan kan bisa kok nanti begini begono kan ya. Kawan-kawan, ingat. Lebih baik kalian dihukum 9 bulan lebih. Udahlah 9 bulan. Daripada 7 bulan. Ini harus kalian pahami. Kenapa lebih baik 9 bulan? Karena dia bisa potong masa tahanan 1/3. 2/3 menjalani, potong masa tahanan ya. Kalau dia 9 bulan, 6 bulan aja dia jalani. Sudah bisa dia bebas, potong lagi misalnya apa ya. Kalau pas tepat waktunya pandai pakai remisi atau gimana ya. Jadi kawan-kawan, kalau 8 bulan yang nggak boleh dipotong masa tahanan, gas terus 8 bulan kau jalan ya. Tadi si Rudi Simamora udah dapat janji itu, dia ya terima saja. Nah itulah liciknya pengadilan. Kalau aku kayak si Rudi Simamora, mana mau aku, ya buktikan saja. Tolong bukakan ini akun saya, buka ada nggak di situ. Nah, panggilkan Julius, hadirkan di persidangan. Julius tak ada pernah hadir di persidangan. Lantas keterangan yang diberikan para saksi kan palsu jadinya. Bahwa dia melihat dari channelnya Hidayah Mulap Channel. Kita lihat sekarang TikTok Hidayah Mulap Channel, ada nggak barang tuh? Nggak ada. Kalau aku kayak si Rudi Simamora, aku laporkan itu semua berdusta, bersaksi palsu. Tapi Rudi Simamora kan tidak sekuat aku. Waktu kasusku dulu aku, habis aku kawan. Tapi aku kan kuat menghadapinya, tegar. Ya. Dan kita harus punya strategi. Sekalipun kita dikriminalisasi kawan, setidak-tidaknya kita punya perlawanan.
Amin. Sekarang amin. Apa yang mau disampaikan? Apakah Ya, Halo Amin, ini selamat dari malam. Islam. Oh iya, saya mau bertanya dulu Amin sebentar. Ya, Apakah umat malam. saya mau bertanya Saya sebentar. nggak bisa nonton ya. Enggak, saya enggak bertanya tentang yang rumit-rumit. Saya tanya begini. Ya, Apakah umat Nabi Muhammad itu bisa dari dua jenis alam? Maksud saya boncel, bisa enggak? dua jenis alam. Umat Nabi Muhammad. Ya maksud, ya. Bisa, kenapa Maksud tidak? saya boncel. Bisa. Bisa. Lantas kalau dia sholat, sab perempuan Bisa. apa sab laki-laki? Loh, kalau salat itu perempuan, laki laki, nggak bisa dikabungkan. Nah, sementara dia boncel. Mau ke sab mana dia masuk? Sab laki-laki atau sab perempuan? Enggak, maksud kita boncel itu lelaki perempuan. Aduh, masa nggak ngerti sih bahasa-bahasa isyarat, nanti kena strike sama hidup. Boncel itu laki-laki jadi perempuan. Loh, laki jadi dia di perempuan berarti lelaki. Nggak bisa lelaki jadi perempuan, lelaki bini, nggak bisa. Ya, berarti tidak diterima menjadi umat Nabi Muhammad kan? Lelaki apabila pakai kacung berarti lelaki. Iyalah, dia pakai buah dada ini. Tidak diterima. Siapa bilang? Dia pakai buah dada. Kalau lelaki pakai buah apakah buah? Enggak, tetap diterima umat Nabi Muhammad. Enggak bisa diterima. Ya sekarang dia sholat di sab mana? Sab laki-laki atau sab perempuan? Itu sab laki-laki. Soalnya dia laki-laki. Iya, sementara dia sudah ganti gender. Tetap dia laki-laki, bukan perempuan. Namanya laki-laki, nggak bisa. Kan lucu ada di sab laki-laki, orang pakai rok, pakai apanya ini besar kali, pakai rambut panjang, nggak risih kalian? Iya, tapi itu kan buatan. Ya makanya aku bilang ini buatan. Ya makanya ini buatan. Diterima nggak itu menjadi umatnya Muhammad? Diterima, bukan tidak. Loh, kok diterima sih? Tadi saya tanya Ustadz, nggak diterima katanya. Barang siapa merubah katanya ada di hadis, bahkan akan diazab Allah. Gimana sih kau? Berarti kalian melegalkan lagi bete? Halo? Halo? Itu kan hanya dirubah, manusia aja yang merubah. Ya memang manusia yang merubah. Makanya manusia ini melawan kodrat Tuhan. Nah, itu namanya hanya orang munafik aja itu. Ya udah, bisa nggak munafik umat Muhammad? Kan nggak bisa. Gimana sih kau? Loh, kenapa tidak? Kenapa tidak? Bisa. Jadi bisa. Tidak? Tadi aku lihat tanya Ustadz. Jadi ada umat Muhammad itu laki-laki menjadi perempuan? Ada? Kalau sejenis laki-laki tidak bisa jadi perempuan, walaupun kelaminnya. Nah, itu kan tidak bisa. Makanya aku bilang sama kau, ada nggak umat Muhammad seperti itu? Kan nggak ada. Muhammad tidak sudi menerima orang itu. Terus dia yang harusnya menggoyang jadi digoyang, harusnya menggoyang dari depan jadi menggoyang dari belakang. Apakah bisa diterima jadi umat Muhammad? Kan tidak bisa. Kecuali Muhammad melegalkan lagi bete. Siapa yang bilang nggak bisa? Oh, berarti kalian menerima lagi bete? Melegalkan lagi bete Islam? Enggak, saya tanya, siapa bilang yang nggak bisa? Ustadz Wafi tadi bilang nggak bisa. Bisa nggak? Sekarang aku tanya kau, bisa nggak Islam melegalkan lagi bete? Loh, bukan legal, itu kan urusan yang kuasa. Ya bisa nggak? Kuasa manusia ini bisa melegalkan, dan manusia ini bisa melegalkan.
Oh, kira-kira Allah SWT mau nggak menerima umat lagi bete? Atau bisa nggak menikahkan laki-laki sama laki-laki? Bisa nggak di Islam laki-laki sama laki-laki menikah? Loh, itu sudah tidak bisa. Nah itu kok nggak tahu nggak bisa. Ah berarti dia nggak ngerti apa yang aku maksud. Udahlah. Kalau kau nggak ngerti, maaf ya dek ya. Ah dia nggak ngerti ternyata kawan. Makanya namanya Syamin. Cobalah yang cerdas sedikit dong. Iya, ini Pupu. Edisi Pupu. Selamat malam edisi Pupu. Halo. Entar, suaranya enggak Mati. kayaknya ini. Ya matikan satu perangkatmu. Sebentar. Halo. Bentar. Ya silakan. Oke. Apa yang mau kau tanya? Ya saya mau tanya, bisa nggak orang lagi bete menjadi umat Nabi Muhammad? Laki bete. Maksudnya laki bete itu? LGBT. Oh, Aduh gitu. banyak nggak? Laki bete. Atau gini, bisa nggak orang yang orang laki-laki jadi perempuan dalam umat Muhammad? Menjadi umat Muhammad. Coba diulang pertanyaannya gimana? Bisa nggak laki jadi perempuan menjadi umat Muhammad? Jadi gini Bang, sebelum kita mulai, jadi kita maunya diskusi yang adem-adem aja gitu Bang ya. Artinya kita tidak saling memojokkan gitu kan. Jadi kita saling meluruskan sesuai dengan. Ya silakan. Dan ajaran abang juga ya terserah lah gitu. Yang penting kita diskusinya adem-adem aja. Gitu. Jadi sepengetahuan saya sesuai dengan pertanyaan abang siapa nanya Bang? Sang debater. Halo? Sang debater. Kan ada namanya dibaca di bawah tuh. Iya sering baca, cuma nama aslinya Bang, masa namanya Bang? Jono. Bang Jono, oke. Jadi begini, jadi dalam ajaran agama Islam di ajaran fikih itu, terutama di ajaran kami ada namanya ilmu fikih. Jadi membahas tentang apa sih asal orang banci gitu atau LGBT gitu atau laki-laki yang merubah dirinya menjadi kayak perempuan gitu. Nah jadi orang banci atau LGBT itu semuanya asalnya dari laki-laki kalau menurut agama Islam. Jadi sehingga ketika sholat orang banci itu safnya bersama laki-laki karena asalnya orang laki-laki gitu. Walaupun si banci atau si LGBT ini tidak mempunyai nafsu terhadap perempuan, tetap dia kodratnya adalah laki-laki begitu. Nah, terserah itu urusan dia diterima sholat apa enggak, itu dosanya dia gitu. Dalam arti Islam itu menerima amal perbuatannya itu ketika dia sudah bertobat begitu. Karena agama Islam juga melaknat, memang melarang atau tidak meridhoi kalau dalam hadis ada yang mengatakan Allah melaknat laki-laki meniru seperti perempuan dan perempuan meniru seperti laki-laki begitu. Nah, kembali ke esensi pertanyaannya, laki-laki apa LGBT itu atau laki-laki itu kodratnya adalah laki-laki asalnya begitu. Walaupun nafsunya atau keinginan syahwat ketertarikannya terhadap lawan jenis itu tidak ada, tetapi tetap kodratnya adalah laki-laki. Walaupun misal dia kemana-mana pakai kerudung, pakai rok, pakai apa, tetap ketika sholat itu dia bersama kaum laki-laki. Nah cuman dalam fikih menggariskan bahwa kalau laki-laki bersama banci misal begitu, maka yang boleh jadi imam adalah laki-laki. Tetapi kalau banci bersama perempuan, maka imamnya adalah banci. Nah, tetapi kalau banci perempuan bersama perempuan, maka bolehlah perempuan jadi imam. Begitu. Tapi tetap kodratnya orang LGBT seperti dikatakan Mas Yanto tadi adalah
kodrat asal dari LGBT adalah laki-laki. Makanya Islam Siap. itu Berarti harus dikembalikan, intinya dikembalikanlah pada posisinya ya. Bahkan dia kalau meninggoy pun dia harus dikembalikan pada posisi semula juga. Ya, setuju, siap. Oke, ya sudah, itu udah jelas sekali ya. Ya, jadi kalian dengar tadi bahwa Muslim tidak mengizinkan itu ya, tidak melegalkannya. Itu aja susah kali yang tadi tuh menjawab berbelit-belit. Ya, silakan. Apa mau bertanya? Kenapa? Ya. Oh, bisa bertanya gitu. Oh, bisa bertanya. Ya, silakan. Terima kasih kalau ada waktu untuk diberikan kesempatan untuk bertanya. Jadi gini, Bang. Setahu saya begitu, Nabi Isa atau Yesus itu dilahirkan kan setelah adanya alam semesta ini. Artinya setelah adanya alam, kemudian ibundanya Maryam sudah ada. Berarti alam semesta dan segala makhluk hidup yang ada di bumi ini kan sudah ada. Nah, kenapa Nabi Isa, kenapa Yesus itu dilahirkan setelah adanya setelah adanya alam semesta, sementara teman-teman Kristen atau saudara-saudara yang Kristiani itu meyakinkan Yesus itu adalah maha kuasa atau maha mencipta, begitu. Kira-kira gimana? Mohon pencerahannya dulu, Pak. Siap, Tri. Berbicara Yesus sudah cukup jelas. Di Yohanes 1 dikatakan pada mulanya Yesus itu adalah firman. Firman itu dari mana asalnya? Dari Allah. Maka firman bersama-sama dengan Bapa, firman itu adalah Bapa itu sendiri. Kemudian di Yohanes 1:14 jelas juga dikatakan firman menjadi manusia dan manusia itu diberi nama Yesus. Itu ya. Jadi kalau dibilang kenapa Yesus ada setelah dunia diciptakan? Ya karena menjadi manusia. Makanya Yesus mengatakan sebelum dunia ada dia sudah ada. Sebelum Abraham ada pun dia sudah ada. Yang mana adanya itu? Itulah firman. Silakan. Oh, berarti teman-teman Kristiani meyakinkan bahwa Yesus itu yang menciptakan alam semesta, begitu? Iya, itu terdapat di Yohanes 1:3. Matikan dulu mikmu biar jangan double suaranya. Oh, gitu. Enggak, memang ini di ruangan makanya udah agak lama ini. Enggak. Oke. Oh begitu, ya oke. Jadi Yohanes 1:3 mengatakan segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Tanpa Dia ya segala sesuatu tidak ada. Ibrani 1:2 juga mengatakan begitu. Dialah yang menjadikan segala sesuatu. Tuhan tidak pernah mencipta tanpa firman, ya. Jadi segala sesuatu dijadikan Tuhan dengan apa? Dengan firman. Silakan. Mungkin itu aja, Bang. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Oke. Tidak lupa kita saling mendoakan semoga kita semua sehat-sehat dan sukses selalu. Oke. Siap. Terima kasih saling mendoakan. Selamat malam. Ya, selamat malam. Kadang kawan-kawan, kita ini karena orang Indonesia, jadi gampang gini. Tidak lupa kita saling mendoakan katanya. Pertanyaan saya sekarang, terima nggak Allah SWT kalau umatnya kudoakan? Kalau Tuhan kita jelas nggak terima kawan. Misalnya orang Islam mendoakan orang Kristen. Tuhan kita itu Allah yang cemburu. Dia nggak mau Tuhan lain memberi berkat kepada umatnya. Paham ya? Demikian juga umat Islam. Karena ada jangan jadikan kafir sebagai penolongmu. Contoh, ada orang Muslim yang sakit. Saya doakan. Kita berbicara jujur aja, Tuhan itu ada dua. Kalau kita bicara Kristen dan Islam. Tuhan Islam berbeda dengan Tuhan Kristen. Tuhan Islam Allah SWT itu terdiri dari namanya Allah. Dia memiliki zat dan memiliki firman. Orang Kristen dia adalah roh, Allah itu sendiri, baru roh Allah dan firman Allah. Jadi sudah beda ya. Mau nggak saya doakan orang Islam? Sementara dia punya Tuhan. Tuhannya pasti nggak terima. Kok doa-doakan umatku? Demikian juga orang Kristen. Mau nggak orang Kristen sholat orang Islam sama kita? Tuhan kita kira-kira menerima nggak doa orang itu? Enggak kawan. Ya. Tapi karena kita di Indonesia ada budaya teposiliro, itulah yang terjadi.
Kalau di Arab Saudi, mana mau Arab Saudi mendoakan Israel? Enggak ada itu kawan. Ya, jadi itu perlu perhatian kita. Sederhana tapi agak menjadi unik gitu ya.